Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran orkestrasi ini, saya mau cek dulu sebentar. Di antara kalian ada yang nggak masuk siapa? Rizky saja. Alasannya dari kau? Lagi bikin adem katanya. Oh, izin. Iya. Baik. Bentar, saya cek dulu ya. Rizky. Saya semuanya hadir. Tadi sebelum pelajaran ini pelajaran mana? Reza? Iya. Karena sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kita awali dengan doa dulu ya. Jadi biasanya ada yang ingin memimpin doa. Silakan, Naya atau Kristi? Naya aja, oke. Naya bersedia? Ya, silakan. Naya pilih teman-teman yang berdoa. Terima kasih. Baik anak-anak, sesuai dengan janji saya, pada pertemuan kali ini kita akan mulai memasuki materi pengaplikasian ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin melakukan persepsi dulu terhadap kalian. Nah, kira-kira ada yang masih ingat pelajaran terakhir orkestrasi kita belajar tentang apa? Ya, mungkin silakan tunjuk tangan dulu. Oke, Kristi silakan. Pertemuan kemarin kita belajar tentang NHT atau harmonic tone. Harmonic tone. Terus habis itu dalam satunya ada tiga jenis. Ada bergerak, Ada apa? bergerak, Oke, pergerakan langkah ya. Terus melompat, pergerakan melompat. Satu lagi bertahan. Pergerakan bertahan. Oke. Hampir lupa ya, nah, tapi masih ingat sebetulnya ya. Nah, ada lagi mungkin yang ingin menambahkan non-harmonic tone itu apa? Dari arti katanya non-harmonic tone. Silakan. Ada? Oke, Sasa silakan. Dia ada yang tidak sesuai sama akurnya, jadi di luar dari akurnya yang lebih dibutuhkan. Dari arti katanya betul, seperti yang Sasa sebutkan tadi ya. Terima kasih Sasa. Jadi ada non-harmonic tone. Tone itu kan ada. Non itu tidak, harmonik itu kan harmonis. Berarti nada yang tidak harmonis, dalam hal ini tidak harmonis dengan akor yang bersangkutan. Ya, misalkan akornya C E G, berarti yang tidak harmonis not apa? Misalkan A, karena A itu bukan bagian dari C mayor. Ya, tetapi tidak sesederhana itu sebetulnya ya. Ada beberapa teknik dalam menggunakan harmonic tone, salah satunya yang tadi disebutkan oleh Kristi. Ada 3 bentuk. Pertama apa? Bergerak melangkah, bergerak melompat, dan yang satu lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, mungkin anak-anak sebelum kita masuk ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita untuk membuat kesepakatan belajar dulu supaya kegiatan pembelajaran kita ini kondusif ya. Mungkin ada yang bisa bacakan, Mikael. Coba saya minta tolong untuk dibacakan kesepakatan kelasnya. Untuk hadir di kelas tepat waktu sehingga pembelajaran dapat dimulai tanpa keterbatasan. Itu untuk mempersiapkan materi pelajaran sebelumnya sehingga dapat lebih aktif dan efektif dalam proses pembelajaran. Sepakat untuk bekerjasama dengan masing-masing kelas, saling membantu dan menciptakan lingkungan belajar yang positif.
Cukup ya, udah cukup banyak ya. Terlalu banyak. Sebenarnya ada yang kurang di sini. Terlalu banyak. Jika perizinan ke toilet, ya enggak? Memang di sini ada yang bakal stay terus sampai beres. Ya kan? Misalkan kalau ada yang toilet, silakan untuk Izin, minta izin. minta izin terlebih dahulu ya. Baik ya, semuanya sepakat ya. Baik, saya akan lanjutkan materi. Baik anak-anak, di sini ada video terkait dengan orientasi permasalahan yang akan kita pelajari saat ini. Saya harap kalian coba amati dengan baik. Coba kalian dengarkan. Ini adalah video komposisi musik. Ada 2 contoh kasus di sini. Nanti saya minta tanggapan kalian setelah video ini selesai. Oke? Jadi tulis apapun yang kalian ingin tanyakan atau ingin kalian berikan tanggapan setelah video ini beres. Oke? Silakan. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin if I can't help falling in love with you? If I can't help falling in love with you. One, two, three, four. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin? If I can't help falling in love with you? If I can't help falling in love with you. Oke. Nah, itulah komposisi terkait dengan komposisi apa tadi judulnya? Ada Polynible. Di mana ada perbedaan dari masing-masing aransemen ya dari komposisi tersebut. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Yang pertama bisa kalian perhatikan secara visual, kemudian ini yang kedua. Oke. Nah, menurut kalian apa perbedaannya? Atau apa yang kalian temukan? Ya, silakan. Yang buat video pertama itu mereka cuma menggunakan akordnya aja, cuman kalau yang contoh kedua itu menggunakan yang pakai. Silakan itu. Yang Video kedua. Oke, terima kasih Nabila. Tadi Nabila menjelaskan yang pertama itu video komposisi ya tidak mengandung non-harmonic tone. Kemudian yang kedua itu di dalamnya mengandung non-harmonic tone.
penggunaan harmonic tone ini dan bagaimana tahapannya. Kan kalian sudah belajar tentang harmonic tone tadi ya. Nah sekarang ini kita tinggal bagaimana mengaplikasikan harmonic tone itu ke dalam sebuah lagu, sama seperti video yang tadi kalian simak. Untuk tahapannya sendiri, sebelum masuk sana kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Pembaca nggak? Kevin yang di depan ya. Kevin boleh saya minta tolong untuk dibacakan tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran setelah mengamati sosialisasi, audio pembelajaran, diskusi dan mengerjakan KKPD serta mampu. 1. Menentukan format harmoni 4 suara dalam penerapan harmonic tone pada potongan lagu yang polyglot dengan cermat. 2. Menentukan tonalitas yang sesuai dengan format harmoni 4 suara dalam penerapan harmonic tone pada potongan lagu yang polyglot dengan cermat. 3. Menentukan akor yang sesuai dengan potongan melodi lagu yang polyglot dengan cermat. Yang keempat, menyusun harmonic tone jenis lengkap dalam format harmoni 4 suara pada potongan lagu yang polyglot dengan cermat. Yang kelima, menyusun harmonic tone jenis melompat ke dalam format harmoni 4 suara pada potongan lagu yang polyglot dengan cermat. Dan yang terakhir, menyusun harmonic tone jenis bertahan dalam format harmoni 4 suara pada lagu pada potongan lagu yang polyglot dengan cermat. Terima kasih Kevin. Nah, anak-anak, jadi ini adalah beberapa tujuan yang akan nanti kalian capai. Kita harapkan bisa kalian capai ya tentunya ya. Nah, mungkin di sini kalian masih bingung menentukan format harmoni 4 suara fungsinya buat apa sih? Ya kan? Belajar suara kalau kalian nggak tahu ini fungsinya untuk apa, tentunya itu tidak akan berguna juga. Kalian cuma sekedar tahu, tapi kalian tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sudah kalian kuasai. Nah, untuk saat ini mungkin ada yang tahu nggak manfaat dari kalian belajar harmonic ini? Silakan siapa saja. Kalau bisa yang lain ya yang belum bicara ya. Jer, oke silakan Jer. Untuk sebagai untuk mengaransemen lagu, mengaransemen lagu tentunya kita bisa menggunakan harmonic tone ya. Terus tadi kalau kalian melihat di sini kan tujuannya ada menentukan format harmoni 4 suara. Berarti dengan ini kalian bisa mencoba untuk menyesuaikan format yang sesuai dengan aransemen lagu tersebut. Karena kan menentukan ya. Kemudian tahap berikutnya menentukan tonalitas. Otomatis habis pelajaran ini seharusnya kalian sudah tidak terlalu pusing lagi. Ini tonalitasnya lagu ada di mana ya? Ya kan? Kalian sudah bisa terbiasa untuk mencari tonalitas. Karena ini adalah sebenarnya tahapan dari tujuan, termasuk yang tadi pelajaran ini disebutkan bahwasanya kita bisa mengaplikasikan harmonic tone ini dalam komposisi kita. Yang tujuannya itu tentunya membuat aransemen jadi jauh lebih menarik. Ya. Nah, ini adalah manfaatnya yang tadi saya sebutkan ya. Membangun harmoni 4 suara dengan harmonic tone, cermat menentukan tonalitas yang sesuai dengan harmoni 4 suara, menentukan akor yang sesuai dengan melodi lagu, mengaplikasikan kreativitas dalam menyusun harmonic tone, dan yang terakhir meningkatkan kualitas aransemen musik dengan suara yang kompleks dan dinamis. Baik. Nah, untuk masuk ke materi pembelajaran sebagai konsep dasar untuk penguatan pemahaman kalian tentang harmonic tone, saya akan dibantu oleh salah satu saudara kembar saya yang mungkin kalian sudah kenal. Siapa? Mr. Putra. Saya sudah minta tolong Mr. Putra untuk menjelaskan kepada kalian, memberikan penguatan. Silakan disimak baik-baik ya penjelasan dari Mr. Putra. Kemudian dicatat apa saja yang masih belum kalian pahami. Ya, silakan. Nah, karena kita sudah kelas ya kan. Tapi bagi saya tadi, Mr. Putra akan membuka dalam menjelaskan bagaimana tahapan dalam penerapan harmonic tone pada sebuah potongan lagu. Silakan ya bagi penjelasannya ya. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa kalian langsung tanyakan setelah penjelasan ini. Kita akan berdiskusi dan berkolaborasi satu sama lainnya untuk menemukan jawaban yang komprehensif. Saya mulai ya. Dalam penerapan harmonic tone pada sebuah lagu ada 2 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapannya seperti apa saja sih dari kedua inti ini?
pertama adalah persiapan. Persiapan itu di dalamnya ada menentukan format, kemudian menentukan tonalitas, dan juga menentukan akor yang sesuai dengan melodi utama. Pertama adalah menentukan format. Format seperti kita tahu ada banyak ya anak-anak ya. Ada yang format SATP biasanya vokal, kemudian ada vokope, orkestra, dan sektor kita, chamber, dan lain-lain sebagainya. Kita perlu menentukan format supaya nantinya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih mudah dalam proses aransemen. Tentunya karena masing-masing format ini punya karakteristik dan teknik tersendiri dalam komposisinya. Lantas, format apa yang akan kita pakai? Nah, pada pertemuan ini kita akan menggunakan format SATP atau sopran atau tenor bass, di mana hubungannya ini adalah pada sebuah komposisi si vokal, ya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan tonalitas. Nah, karena kita akan menggunakan SATP, tentunya kita harus memahami betul tentang arti suara atau jangka nada yang bisa dicapai oleh sebuah suara manusia, bisa sopran, alto, tenor, ataupun bass. Di sini ada tabel. Saya rasa kalian sudah pernah belajar ini ya di pelajaran organologi. Silakan disesuaikan dulu. Kemudian ini batasan untuk string jika formatnya yang diinginkan itu adalah string, ya. Dan format lain-lainnya kalian bisa mencari sendiri ya di buku modul kita. Kemudian yang selanjutnya ini adalah penjelasan yang lebih komprehensif mengenai wilayah suara manusia. Sehingga ada sopran, sopran, mezzo-sopran, alto, tenor, baritone, kontrabas. Kalian bisa melihat batasan-batasan yang bisa kalian pergunakan dalam nanti komposisi. Tentunya kita harus memahami jangan sampai ketinggian atau kerendahan. Maka dari itu kalian harus paham dulu lagunya main pada tonalitas apa. Nah ya, disesuaikan dengan suara manusia, jangan sampai ketinggian atau kerendahan. Nah, kemudian menentukan akor. Nah, ini adalah melodi, contoh melodi yang akan kita lihat pada penjelasan kali ini, ya. Pertama yang perlu kita tentukan adalah tadi tonalitasnya, ya. Setelah kita tahu oh nada yang paling rendahnya di lagu ini adalah not B, ya. Nada paling tingginya apa sih? Oh, nada rendah. Jadi bisa kita menggunakan tonalitas C mayor, ya. Ini sangat aman karena sopran yang nantinya akan mengambil melodi utama ini perannya sebagai harmonius virus, ya, sebagai melodi utama. Sehingga nada dasarnya jika kita mengambil C mayor tentunya tidak akan ketinggian ataupun kerendahan, ya, karena batasannya masih ada batasan suara sopran gitu. Nah, lebih jelasnya lagi kita akan coba dengarkan dulu audionya seperti apa. Melodinya sangat sederhana sekali. Nah, kita harus menentukan akornya, kita harus menentukan akornya. Nah, kita sudah pernah belajar waktu itu tentang bagaimana mengaplikasikan nada pada format suara, ya. Jelas melodi utama ini adalah sebagai patokan awal kita dalam menentukan akor. Saya selalu bilang kepada kalian pada pertemuan berikutnya, kalian sudah menguasai juga ya bahwa non C, jika kita bermain pada tonalitas C, maka non C ini adalah sebagai patokan kalian dalam menentukan akornya. Jika kita bicara tonalitas C, berarti tentunya non C ini bisa diakomodir, ya, oleh 3 akor alternatif. Jadi tentunya akor tersebut harus memiliki unsur non C. Yang satu C mayor, yaitu C, E, G. Di dalamnya terdapat unsur C. Kemudian akor berikutnya kita bisa menggunakan A minor karena di A minor di nadanya kan C, maka terdapat unsur C juga di dalam. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan akor F mayor, ya, F, A, dan C. Dengan 3 akor tersebut bisa mengakomodir akornya. Intinya satu not melodi itu tentu bisa di cover atau diwadahi atau diakomodir oleh 3 akor alternatif, ya. Lanjutnya setelah menentukan akor kita masuk ke pelaksanaan, yaitu memasukkan akornya terlebih dahulu seperti penjelasan saya tadi, ya. Dan nanti kita cari pola melodi dan akor yang memungkinkan untuk diberikan berikut. Kita harus melihat pergerakan akor atau progresi akor, di mana pada progresi akor tersebut nantinya akan mempermudah kita dalam menemukan manfaat berikutnya akan kita lakukan maka lompat dan bertahap, ya. Dan tentukan akor. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Saya sudah ambil contoh seluruh melodi yang tadi saya aplikasikan akor trinadanya, ya. Caranya pendekatan seperti tadi.
Di sini saya memasukkan beberapa tools seperti accented tracing tool, ya, kemudian upper memory tool, yang dimana ini keduanya merupakan bagian dari motor gerak belakang. Kemudian di sini ada selanjutnya power memory dan bagian suspension. Nah, nanti kalian bisa mengaplikasikan lebih banyak lagi ya. Kalian bisa memasukkan yang jenis lomba ataupun jenis bertahan seperti roda poin. Ini hanya sebagai contoh. Setelah diberikan memory tool, nantinya kurang lebihnya akan seperti ini hasilnya. Demikian penjelasan mengenai penerapan non tool pada potongan sebuah lagu. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke Fadian. Karena bisa bentar mau lanjut liburan nih, Gancol mau nonton lupa-lupa goyang jam. Nah, sampai ketemu lagi anak-anak. Bye bye. Nah, dari penjelasan Mr. Putra tadi, kira-kira ada yang ingin menjelaskan apa atau mungkin ingin bertanya? Ada yang masih kurang jelas dari penjelasan Mr. Putra? Oke, silakan Kristi. Kan tadi urutannya ada yang format terus, nyusun format tapi semua masukin akor. Kita sampai kayak nantinya. Itu boleh diacak atau harus urut? Diacak, maksudnya susunannya ya? Iya. Susunannya nggak apa harus urut kayak tadi atau boleh diacak? Nah, oke, mungkin temennya ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Kristi? Oke, silakan. Mestinya sih belum ya. Kalau enggak nanti kita udah nungguin kualitas, tapi formatnya mau bikinnya kayak gimana kan kita harus. Benar. Terus kalau kita nungguin apa tapi kita kurang jelas kan nggak bisa. Oke, ya, terima kasih Sasa. Ngerti. Ya, jadi Kristi, menurut Sasa, bahwasanya kalau untuk susunan itu memang harus berurutan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita belum bisa menentukan tonalitas, otomatis kita nggak bakal bisa menyusun akor, benar nggak? Karena kan kita nggak tahu fungsi akor kita berapanya, melodi ini akornya mau pakai akor kita apa, fungsinya apa, nggak bakal bisa. Jadi pada akhirnya tentu kita harus menyesuaikan dengan tahapan tadi. Pertama membuat formatnya dulu, kita tentukan dulu ini formatnya mau apa. Mungkin ada satu yang terlewat dari tahapan itu, niat ya. Iya dong, harus niat dulu. Setelah itu kalian memilih formatnya. Setelah memilih format, kemudian kalian menentukan nada dasar. Kemudian setelah menentukan nada dasar, kalian memilih akor. Kemudian setelah memilih akor, apa? Menyusun. Setelah menyusun, memasukkan. Oke, ada yang bisa mengulangi kesimpulannya dari penjelasan Bisa Putra tadi yang 5 poin itu apa aja? Oke, silakan Kevin. Yang pertama di bagian persiapan dulu. Yang pertama itu ada penentukan format apa yang digunakan, mungkin ada combo, band, orkestra, dan band pas suara. Terus di bagian persiapan masuk ke menentukan tonalitas. Biasanya lebih ke format empat suara vokal karena setiap manusia memiliki aja berbeda-beda. Ini ada tenor, bass, sopran, dan lainnya. Satu masuk ke tahap pelaksanaan, terdapat pertama memasukkan akor karena memasukkan akor harus sesuai dengan melodi agar tidak terlalu menyusun atau mengharmoni tone. Lalu memilih akor yang mungkin bisa diselipkan oleh mengharmoni tone agar bisa digunakan. Lalu selanjutnya setelah menyusun lalu menerapkan mengharmoni tone itu sendiri. Yang terakhir adalah penentuan kaitannya ini sendiri ya. Baik, luar biasa. Kevin kasih tepuk dulu. Aktif hari ini ya, terima kasih banyak. Anak-anakku tercinta, saya. Kemarin saya sudah upload di Google Classroom. Saya nggak tahu nih semuanya udah buka belum.
Udah ya? Alhamdulillah. Berarti saya tidak sia-sia kemarin mendadak bikin Google Classroom ya. Di dalamnya ada KKPD, ada materi ajar ini kan ya. Kemudian ada contoh soal. Nah itu silakan kalian download, kemudian download. Terima kasih. Silakan dibuka sekarang semua file. Kemudian sekarang kalian mencoba untuk menerapkan tahapan-tahapan tadi. Nah, sambil kalian mengerjakan, saya berikan kesempatan kalian untuk membagi ke dalam kelompok kecil. Ya, jadi di sana kalian bisa berdiskusi. Tapi ingat, jawaban kalian nggak boleh sama. Satu kelompok itu nggak boleh sama ya. Hasil proyeknya tentunya lagunya sama, cuman hasil dari aransemennya bukan hasil kolektif. Jadi grup kecil ini dibentuk tujuannya adalah untuk berdiskusi kalian terkait dengan tahapan atau kesulitan-kesulitan yang nantinya kalian hadapi dalam menyusun RHT ini. Baik, mungkin yang paling sederhana aja mungkin ya, supaya posisinya nggak banyak berubah. Saya mungkin minta, ini berapa orang tadi? 11 ya? Benar? 11? Berarti 4 yang di belakang ini posisinya 4 orang. Saya minta kalian bergabung jadi satu kelompok kecil. Kemudian baris kedua ini berapa? 3 orang. Dan di depan 4 orang. Ya, jadi ada 3 kelompok kecil. Silakan kalian berdiskusi sambil mengerjakan RKPD. Sambil berdiskusi nanti saya akan coba lihat hasil kerja kalian satu persatu. Kemudian saya akan memberikan penilaian atau tingkat assessment sebagai garis besar. 10 menit, 15, 20. Lama dong, sudah. Boleh sih, tapi kalian gak istirahat. 10 menit lah ya. Coba dulu. Oke, silakan mulai dikerjakan. Yang pertama dalam bas 1 itu saya memakai akor 1, selanjutnya masuk ke akor tingkat 5 yang bas 1, masuk ke bas 2 ada akor tingkat 6, terus lanjutkan lagi, selanjutnya masuk ke tingkat kedua minor, kembali lagi ke 1, selanjutnya ke tingkat 5. Setelah itu masuk ke tingkat 5 lagi, masuk ke tingkat 4, tingkat 3 dan tingkat 6. Dan di akhir kita kembali ke tingkat 1 inversi 2, tingkat 5 dan berarti dalam tingkat 1. Di bar pertama di suara alto saya pakai NHT Dapujatura sama Iskipton. Itu ada di situ tulisannya. Itu di bar kedua saya masukin NHT di suara sopran. Ada second phase itu. Setelah itu masuk ke bar 3 saya pakai lagi NHT Working Bulletin untuk di alto. Setelah itu bar 1, 2, 3, 4, 5 saya pakai NHT Iskipton. Setelah itu untuk di bar 7 ada 2 NHT yang saya pakai. Ada di bar untuk di suara alto ada upper main bulletin dan di bass ada pedal point. Dan di akhir untuk NHT ini
auto ada suspension. Nah, ini akhir kerjanya, akhir suaranya dari aransemen saya atau penggunaan NHT demikian. Ada escape-nya, terus ada akselerasi keyboard, ada escape lagi untuk tugas. Di sini ada auto dan pastinya sekian dari kerja saya, terima kasih. Terima kasih Sofu. Oke, mungkin teman-temannya ada yang ingin menanggapi terkait dengan hasil kerja MPS ini, silakan. Oke, dari Bapak dulu ya, silakan. Lalu, Kalau yang dari saya referensi, aransemennya bagus. Penerapan NHT juga benar-benar. Dah, terima kasih. Mungkin yang pas berapa poin itu dikasih survei. Oh. Dia dapat berapa poin. Oke, Ini. ini. Terima kasih. sip, terima kasih lalu. Oke, terima kasih ya Jesse ya. Terima kasih. Betul, tadi ini ada masukan dari Lalu terkait dengan beberapa poin. Karena kan biasanya beberapa poin itu tahan ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Nah, saya lagi Assalamualaikum semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terhadap pengaplikasian Manhattan. Jadi di sini saya sudah menyusun akornya. Progresi akornya ada berawal dari 1, 5 ke 6, lalu ke 4, ke 1 dikasih, lalu ke 5, lanjut lagi ke 1, 4, 5, 1 dikasih lagi, dan terakhir diakhirinya 1, 3 mayor, lalu ke 6. Sudah langsung. Jadi saya akan jelaskan dari awal ya. Di awal di suara bassnya saya menambahkan akun gitar, lalu ada aksen dan passing tone dari not G ke 4 yang berarti passing tone-nya ada di not G. Selanjutnya ada lower memory tone. Saya memakai lower dan juga upper, ada di bagian tenor dan juga alto di situ. Lalu di progresi 4 saya memakai tingkat berlanjut ke tingkat 1 tapi memakai versi 2 agar bisa nyambung ke akor tingkat 5-nya dengan pedal poin. Begitu juga dengan selanjutnya pedal poin yang kedua. Itu. Nah, di tenor di atasnya di tenor saya memakai anticipation. Lalu berlanjutnya ada escape tone dan terakhir saya memakai changing tone. Jadi itu saja untuk hasil kerja saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
hasil karyanya Nando. Boleh pertanyaan, boleh tanggapan, boleh silakan. Oke, silakan Nando. Biasanya kalau kasih apresiasi saya kayak akhirnya bagus loh. Terus kalau Oke. Terus? bagian ini tuh Naruto kurang biasa. Di bagian kelima sama kanan. Itu kalau itu satu tujuan Naruto melewati itu satu mau yang Pak pakai surat. Oh, yang ini ya, ini apa ya? Ini yang salah. Oh, ya, ini sama telepon ini ya. Lupa namanya. Bukan itu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau sudah cukup, berikan close sekali lagi buat. Baik, untuk pengumpulan tugasnya itu paling lambat nanti di tanggal 16 Februari. Ya, jadi yang proyek kalian ini, yang kalian kerjakan ini silakan dikumpulkan. Kumpulkannya Google Classroom itu sama. Waktunya masih lama sebetulnya. Saya yakin sih kalian sudah bisa, mungkin hari ini pun sebetulnya udah beres. Jadi nanti silakan kalian kumpulkan. Cepetan nggak tanggal 16? Sekarang tanggal berapa? 12. Panjang sekali, ya kan? Tanggal 12, 14. Tapi terserah kalian, cukup nggak kalau tanggal 12? Cuma ngumpulin yang tadi aja. Cukup? Oke, tuh. Saya tunggu ya. Sebentar dulu. Jangan lupa ingatan. Dikasih nomor. Jangan lupa. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan, mungkin kita harus melakukan evaluasi dan refleksi terkait dengan pertemuan kali ini ya. Mungkin ada dari kalian yang bisa membantu saya refleksi hasil dari pertemuan kali ini. Kalau bisa orangnya yang beda lagi ya, jangan yang presentasi dari itu aja. Nanti kita kasih kesempatan dengan teman yang lain. Oke, silakan. Ada? Yang ingin refleksi? Oke, silakan. Dari Kevin dulu ya. Setelah Kevin satu lagi nanti ya. Oke, silakan. Hari ini kita belajar bagaimana caranya, mulai tahapannya, cara menggunakan monitor, dan ada beberapa jenisnya yang sudah teman-teman presentasikan. Ada apa dan manfaatnya. Lalu kita juga ingatkan bahwa tulisan monitor itu adalah langkah-langkahnya harus dipilih dan harus sesuai karena kalau misalnya ada tahapan yang tercepat itu dapat berdampak pada asesmen nanti. Baik, terima kasih Kevin atas refleksinya. Oke, ada lagi satu lagi. Oke, tadi belum kasih tanggapan nih, kayaknya masih ada nih. Oke, Arlenta, boleh silakan Arlenta. Apalagi? Gak apa-apa. Terus ya dan seterusnya habis itu baru diaplikasiin NHT biar lebih bervariasi. Oke, terima kasih Arleta. Baik, kasih applause dulu dong buat teman-temannya yang udah berani merefleksi. Saat ini nyampe nggak ke depan? Udah lagi. Biasa di tengah sih. Oke, terima kasih buat Kevin dan Arleta yang sudah memberikan refleksi terkait dengan pertemuan ini ya. Jadi kita sudah mempelajari tadi seperti yang dijelaskan oleh Kevin sama Arleta, kita belajar tentang penerapan NHT dan juga beberapa tahapannya. Kemudian tahapan persiapan meliputi bentukan formal, bentukan formalitas, bentukan akor yang sesuai. Tadi sudah dijelaskan juga ya sama Kevin ya, sama Arleta. Kemudian tahapan pelaksanaan meliputi menyusun akor, kemudian setelah itu menyusun NHT-nya itu sendiri yang sesuai dengan kampus Firmus atau nilai utamanya ya. Baik, ini detailnya ingat, jangan sampai lupa tanggal 16 Februari kerjakan juga ya KPD yang ini yang esai ya. Tadi kan kalian udah buka LKPD, selain dari studiologis kan ada juga yang esainya ya. Silakan diisi. Materinya terkait dengan NHT tentang penjelasan tadi. Baik, selanjutnya untuk rencana tindak lanjut, bagi yang belum begitu menguasai, misalkan kalian ada
akan buka Google Classroom lagi. Di sana nanti saya akan buatkan yang namanya kelas remedial, ya. Itu fungsinya untuk mendapatkan materi-materi tambahan berupa materi asinkronus, penjelasan Mr. Putra tuh yang tadi tuh kalian bisa putar-putar terus, ya, jadi teman tidur kalian dengerin terus sampai benar-benar hafal, ya. Untuk yang sudah paham, yang sudah menguasai tadi ya Kristi, lalu saya yakin teman-teman anak-anak di sini semuanya udah pada bisa, mungkin hanya ragu-ragu aja ya. Nah, bagi yang sudah bisa dan sudah menguasai, nanti kalian buka juga Google Classroom, nanti cari untuk kelas pengayaan. Ini fungsinya sama untuk mendapatkan materi asinkronus, tapi topiknya tentang pengayaan ya, materi-materi pengayaan terkait dengan penerapan non-algoritma. Kemudian anak-anak, sebagai rencana tindak lanjutnya, sebagai informasi, minggu depan kita akan membahas materi penerapan Acro 7 dan extension code, ya, dari Acro 7 kemudian extension code seperti 9, 11, 13 dan Alter Code. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya, sebelum saya tutup nih? Ada? Oke, kalau begitu silakan kalian buka link ini, kemudian kalian mengisi form yang sudah disediakan. Isinya pertanyaannya terkait dengan hasil refleksi evaluasi kalian pertemuan hari ini, ya. Kalian perasaan kalian gimana selama kalian mengikuti pelajaran ini? Bukan soal, tenang, bukan soal apa, soalnya udah dari di LKPP. Kalau yang ini kalian mengisi terkait dengan gimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan. Sambil kalian nanti isi form tersebut, kita tutup pembelajaran karena sebentar lagi waktu udah masuk jam. Jadi mungkin saya minta tolong untuk tutup doa. Tadi siapa? Ya, silakan. Ayo sekali lagi tutup doa. Terima kasih anak-anak.